Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Kimia Komputasi. Nah, di sini kita akan melakukan analisis trajektori hasil simulasi yang telah kita lakukan di video sebelumnya. Untuk melakukan analisis hasil simulasi, kita membutuhkan dua program. Yang pertama adalah program yang disebut dengan program VMD atau Visual Molecular Dynamics. Dia digunakan untuk melakukan visualisasi terhadap trajektori hasil simulasi dan kemudian melakukan analisis hasil simulasi. Nah, VMD ini bisa teman-teman download di webnya. Kalau tidak hafal nama webnya, tinggal Google VMD, kemudian nanti akan ditunjukkan oleh Google alamat web dari VMD. Nah, terus kemudian program yang kedua adalah KittyGrace atau Grace. Grace ini merupakan program yang digunakan untuk membuat plot grafik seperti yang ada di jurnal internasional. Jadi kalau di jurnal internasional itu tidak lagi menggunakan Excel, tapi untuk pembuatan grafik kita menggunakan Grace. Nah, setelah teman-teman download VMD-nya, nanti register, kemudian masukin password, kemudian download. Terus nanti dibuka, akan ada 3 jendela dari VMD. Jadi jendela yang pertama ini berisi tentang menu seperti file, molekul, grafik, display, dan seterusnya. Jendela yang kedua adalah visual dari trajektori yang kita masukkan ke VMD. Jadi ini adalah bentuk trajektorinya, file XYZ-nya. Jangan khawatir jika teman-teman melihat di sini ada panjang ikatan yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan dalam simulasi kita menggunakan PBC. Jadi ketika ada atom berada di ujung kotak, maka otomatis atom yang satunya akan ke mirror ke kotak yang berikutnya. Jadi misalnya di sini, H yang di sini nanti dia akan dicerminkan ke H yang jauh ini. Jadi dia panjang ikatannya menjadi panjang. Tapi PBC ini bisa kita hilangkan nanti. Nah, terus kemudian untuk melakukan analisis hasil simulasi, kita di sini akan melakukan analisis RDF dengan cara kita masuk ke menu extension, kemudian analisis, kemudian pilih yang RDF atau Radial Per Distribution Function. Nah, pertama-tama dari utilities kita set dulu panjang box kita. Nah, untuk tahu panjang box kita bisa mendapatkannya dari restart file hasil simulasi, yaitu produksi nomor 2, dibuka RST-nya. Nah, di sini ada ukuran box simulasi yang 39,15 angstrom. Kita copy ke sini. Kita copy ke semuanya. Karena dia kotaknya kubus, jadi boxnya sama. Kemudian kubusan sudutnya 90 derajat, jadi sudutnya kita tidak apa-apakan. Kita klik set unit cell. Terus, nah ini kita tutup dulu. Dari sini, kita ingin melakukan analisis RDF untuk ion Li dan atom oksigen. Maksudnya adalah kita ingin mencari probabilitas menemukan atom oksigen di sekitar ion Li. Jadi kita harus ngetik di sini seleksi yang pertama, name Li. Seleksi yang kedua adalah name oksigen. Kemudian ini kita biarkan aja semuanya. Kemudian histogram parameternya ini 0,1 tidak apa-apa. Kemudian Rmax-nya kita ganti menjadi 15. Kemudian ini use PBC kita centang, yang update selection ini tidak usah dicentang. Display GR, display integral, dan save to file. Kemudian kita compute. Sip. Nah, selesai. Dia cukup cepat karena cuma ada 1000 frame yang akan dianalisis. Nah, terus kemudian bisa kita simpan dulu sebelum ketutup. Simpan di folder yang kita inginkan. Kalau tempat saya di folder praktikum MM. Ini kita simpan. Nah, kita simpan sebagai file .dat. Yep, kita klik .dat. Kita klik save.
kemudian kita juga sudah ada, kita timpa nggak apa-apa. Nah, jadi ini adalah kurva RDF antara atom oksigen dan ion Li. Jadi bisa teman-teman di sini, pada jarak 0 dia otomatis tidak ada atom oksigen. Kemudian pada jarak 1 juga tidak ada karena dia fungsi radialnya 0. Kemudian ketika dia jaraknya sekitar 2 angstrom, nah dia ada nilai maksimum sekitar 14 atau 15. Nah, hal ini menunjukkan bahwa probabilitas terbesar menemukan atom oksigen di kulit fase pertama berada pada jarak sekitar 2 angstrom. Kemudian setelah 2 angstrom dia akan kembali turun sampai ini sekitar 3 angstrom, dia 0. Nah, di sini kan 0. Nah, titik 0 pertama setelah kurva RDF turun, ini menunjukkan besarnya kulit fase pertama. Jadi kulit fase pertama ion litium dalam air itu berada pada jarak sekitar 3 angstrom. Jadi ukuran kulit solvasinya sekitar 3 angstrom. Nah, kemudian dia akan naik lagi. Kemudian ada puncak lagi, tapi dia lebih kecil daripada puncak yang pertama. Kemudian dia akan turun, kemudian dia akan konstan. Nah, pada puncak yang kedua ini, dia menunjukkan adanya kulit solvasi kedua, yaitu pada jarak sekitar mungkin 5,5 hingga 6 angstrom. Nah, setelah kulit solvasi kedua, di sini tidak ada apa-apa lagi kan, semuanya kan seragam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setelah 6 atau 6,5 angstrom, ion Li tidak lagi berpengaruh terhadap fase ruah air. Jadi tidak ada reorientasi molekul air setelah kulit fase kedua, yang menunjukkan bahwa di sini sudah menjadi fase ruah dari air. Nah, kenapa di sini tidak 0 RDF-nya? Hal ini dikarenakan terjadinya pertukaran ligan antara kulit fase kedua dengan fase ruah dari air. Jadi nilai RDF-nya dia tidak 0. Nah, sementara di kulit solvasi pertama, dia RDF-nya 0. Hal ini menunjukkan tidak adanya pertukaran ligan antara kulit solvasi pertama dengan kulit solvasi kedua. Atau jika ada, nanti pertukaran ligannya sangat sedikit. Nah, karena RDF ini dinormalisasi, maka nilai fungsi yang di sini, dia nanti 1. Bisa teman-teman lihat, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, kemudian ini bisa kita tutup. Nah, ini adalah integral dari kurva RDF, Li, dan oksigen. Ini tidak cukup jelas, tapi tidak apa-apa. Nanti kita bisa melihat dengan lebih jelas di program GRIS. Ini kita tutup saja. Terus kemudian kita buka program GRIS kita untuk menampilkan data RDF-nya. Kita klik GRIS. Nah, setelah programnya keluar, kita masuk menu data, import, ASCII, kemudian kita cari file RDF dari VMD yang tadi dinamai sebagai rdf.lio.dat. Nah, kita kemudian single set, ini diganti menjadi nxy, artinya dia jika ada lebih dari satu nilai di sumbu y, maka nanti GRIS akan mengotomatis memasukkan semua nilai tersebut ke dalam kurva. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian agar kurva ini bisa kita baca, ini bisa kita kecilkan mungkin. Nah, agar bisa kita baca, kita masuk ke menu plot, kemudian ke axis properties. Pertama-tama kita akan mengganti aksis di sumbu X, atau label di sumbu X. Kita ganti menjadi 15. Kemudian kita kasih caption jarak dalam jarak dalam angstrom. Major spacing-nya kita ganti 1. Kita klik apply. Nah, sudah keluar kan labelnya. Terus kita ganti ke sumbu Y. Ya tadi ada sekitar mungkin 15. Kita ganti ini menjadi
3, kita ini ganti menjadi JR. Kita klik apply. Nah, sekarang kita sudah memiliki grafik yang bisa terbaca. Kemudian kita simpan dulu biar nggak hilang. File save as. Kita simpan sebagai .agr, kita simpan sebagai rdf.agr. Oke, nah dari sini karena kita ingin mengetahui jumlah molekul air di kulit fase pertama, kita harus melihat di kurva integral yang kurva warna merah. Nah, karena kulit fase pertama tadi hanya dari 2 sampai sekitar mungkin 3 angstrom, bisa kita lihat dari sini integralnya berapa. Nilai yang datar ini dia nilainya sekitar 4. Jadi ada sekitar 4 molekul air di kulit fase pertama ion litium dalam air. Untuk melihatnya, kita bisa masuk ke VMD lagi. Ini yang radial bar kita close. Kita close. Nah, displaynya saya suka yang ortografik, kemudian yang deep Q-nya kita hilangi. Terus kita representation, kita ganti name LI. Apply. Kemudian kita ganti sebagai JPK. Resolusinya kita naikkan. Plus ini 17. Terus kita buat representasi yang baru, yaitu kita sambit in 1,3 of NO and in 3,0 of name LI. Klik apply. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada 4 molekul air dalam kulit fase pertama. Nah, untuk melihat jaraknya, kita bisa menekan angka 2 di keyboard, kemudian kita klik masing-masing atom yang ingin kita ukur jaraknya. 2,05, 1,88, 1,9, dan 2,01. Nah, di konsol VMD nanti ada muncul panjang ikatan yang kita klik tadi, 1,9, kemudian 2,01 dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa menjadi bahan praktikum kali ini. Nah, karena simulasinya cukup lama, maka teman-teman saya minta untuk melakukan analisis trajektori saja. Terus kemudian grafiknya diplot di Grace seperti ini. Atau teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang XM Grace dan VMD. Kemudian yang ini juga disimpan di laporan. Oh ya, kita bisa melakukan rendering dengan cara file render. Kita ganti ke Tachyon internal memory rendering maksudnya. Kemudian kita simpan sebagai misalkan snap start rendering. Nah, nanti akan muncul file .tga. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di praktek kali ini. Oh ya, file trajektornya bisa teman-teman download di Google Drive yang nanti akan di-share oleh asisten atau bisa saya tunjukkan di sini. Drive.
Nah, di sini ini teman-teman bisa download nanti. Bisa download yang file XYZ, ini untuk yang di analisis trajektori, kemudian ini restart file, kemudian file energi, file info, dan file out simulasi. Oke, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.